Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya share ke teman-teman bagaimana cara mengawetkan biji-bijian khususnya beras ya. Nah, ini tahan sampai setidaknya 2 tahun. Dan kondisinya itu masih bagus. Masih seperti pertama kali dibeli dari toko. Nah, ini sudah saya coba dan ada ya ini ya. Ini saya tunjukkan. Nah, ini udah saya ambil sampel ya, dari saya menyimpannya itu banyak banget di tong kayak gitu, di bungkusan 25 kiloan. Nah, ini masih bagus ini kondisinya. Ini sudah 1,5 tahun lebih gitu ya. Wadah, ini ada serangganya. Ini karena baru dibuka aja 1 bulan ya, itu langsung keluar serangga ya. Itu yang permasalahan umumnya, kenapa teman-teman nggak bisa menyimpan beras itu lama-lama gitu. 4 bulan gitu aja setelah dibuka itu pasti akan muncul ya, dimasuki serangga atau macam-macam. Nah, ini sampel tadi. Ini hanya peraga. Nah, jadi gini teman-teman ya. Kerusakan beras, kerusakan biji-bijian gitu ya. Itu rusak itu karena 3 hal. Umumnya ya. Itu karena 3 hal yang paling dominan. Yang pertama itu kadar air. Karena dia sebenarnya meskipun kita beli ini kelihatannya kering, tapi itu sebenarnya masih mengandung kadar air yang cukup tinggi kayak gitu. Nah, kadar air ini yang nanti akan merusak beras itu atau biji-bijian itu yang pertama. Yang kedua adalah kadar udara. Nah, kenapa udara? Karena udara ini kan digunakan untuk kehidupan serangga, kehidupan hama yang ada di dalamnya. Bahkan termasuk bakteri, jamur itu butuh udara, terutama oksigen gitu ya. Nah, keberadaan udara itu akan mempercepat kerusakan kayak gitu ya. Mempercepat kerusakan dari berasnya itu atau biji-bijian yang teman-teman simpan. Kayak gitu. Ya pasti teman-teman yang sudah biasa beli beras banyak kayak gitu di atas 5 kilo yang biasanya cadangan 1 bulan, itu pasti akan muncul kutu beras terutama ya. Gitu. Apalagi karena saya itu dari keluarga petani, biasanya kan banyak langsung berapa ton gitu ya, atau berapa kuintal. Nah, tapi karena saya hidupnya sudah mulai di kota gitu kan, gitu, merantau di kota, tapi masih punya kebiasaan menyimpan beras dalam jumlah yang besar kayak gitu. Bisa mungkin 1 kuintal atau berapa ya, di atas 50 kiloan gitu. Nah, itu butuh treatment khusus. Nah, itu tadi udara. Yang pertama tadi kadar air, yang kedua udara, terus yang ketiga itu hama. Nah, yang kita beli misal ya di toko kayak gitu. Nah, kita beli ya, meskipun di toko itu udah diwadahi plastik, biasanya karung, itu kelihatan tidak ada kutu berasnya. Tapi ketika kita bawa ke rumah, beberapa hari kemudian atau beberapa minggu, itu tiba-tiba muncul kutu beras. Ini kayak gini ya, tiba-tiba muncul kutu beras. Nah, itu kenapa? Karena dia itu telurnya itu disembunyikan di biji-bijiannya itu, di dalam berasnya itu. Nah, itu keberadaan hama. Nah, kalau teman-teman bisa memusnahkan atau menghilangkan 2 faktor aja, tadi kan 3. Yang pertama kadar air, yang kedua udara, yang ketiga itu adalah hamanya. Kalau teman-teman bisa menyingkirkan 2 itu aja, misal hama dan kadar air, kayak gitu. Nah, itu pasti akan tahan sangat lama sekali. 1 tahun lebih. Gitu. Nanti saya tunjukkan gimana caranya. Dan ditambah dengan wadah yang tertutup. Gitu, bisa teman-teman masukkan plastik, bisa toples kayak gitu. Nah, ini hanya peraga ya. Nah, ini ada serangganya. Ini padahal saya simpan itu, saya buka padahal sudah 1,5 tahun, saya buka beberapa hari itu langsung muncul serangganya. 1 bulan lah gitu. Bisa dia memang dari luar atau memang sudah telurnya yang ada di dalam kayak gitu. Nah, itu serangga tuh ya. Ini ada serangganya tuh. Itu jalan-jalan. Tapi kondisi berasnya itu masih bagus, padahal umurnya nih lebih dari 1,5 tahun lebih kayak gitu. Masih bagus, masih pulen kayak gitu. Nah, ini saya tunjukkan bagaimana caranya. Nah, treatmentnya ya. Yang pertama untuk menghilangkan kadar air. Teman-teman ada banyak cara. Saya sudah coba untuk mengoven gitu ya, 10 menit, 15 menit. Tapi kelemahan oven itu bagus, dia menghilangkan kadar airnya. Saya menggunakan oven tangkring.
selama ya 10 menitan, di atas 5 menit sudah cukup sebenarnya, tapi kalau bagus ya 10 menitan, 15 menitan. Nah, kelemahannya apa? Ada kehilangan rasa pulennya kayak gitu. Ada rasa-rasa yang kurang, apa ya, untuk orang kampung seperti saya itu ya pulen ya gitu. Gitu. Kualitas berasnya ketika dimasak itu turun. Kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Dijemur bisa, tapi kalau dijemur itu butuh waktu yang lama. Dan resiko kalau kita buka itu akan kena debu. Kayak gitu ya, apalagi kalau di perkotaan. Kalau di kampung itu biasanya gabahnya, mulai dari gabah. Nah, pengeringan gabahnya itu harus bagus lama, tapi resikonya nanti bobotnya turun. Ya kan, bobotnya turun itu mengurangi, ya lumayan kalau turunnya 10% dari sekian kuintal atau sekian ton ya bisa ruginya banyak kayak gitu. Kebanyakan ya udah cukup kering aja terus biasanya dijual kayak gitu. Cukup menghilangkan ya, yang penting tidak basah lah gitu, tidak terlalu basah. Tapi kalau benar-benar kering banget ya itu akan mengurangi bobotnya kayak gitu. Itu dikeringkan lewat matahari. Terus yang ketiga saya coba menggunakan ini ya, serap air, tapi ini bukan ditabur ya karena ini nggak bisa dimakan. Jadi saya bikin wadah, saya wadai kecil-kecil kayak begini nih. Nah, diwadai seperti ini, udah ditaruh di dalamnya. Tapi ini taruh biasanya untuk segini aja, ini bisa buat satu karung ukuran 25 kilo. Nah, ini tak kasih tisu karena apa? Karena nanti takutnya kan tumpah ya. Tapi biasanya ini kalau sudah 2 bulan ini akan basah, langsung basah, jadi cair ini. Jadi krim kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini untuk menyerap kadar airnya. Itu yang pertama. Tuh, treatment untuk menghilangkan kadar air atau mengurangi kadar air. Yang kedua itu udara. Tapi kalau udara saya cukup menggunakan wadah tertutup. Nah, kayak gini. Yang penting untuk pengaruh dari luar itu nggak terlalu mempengaruhi lah gitu. Sepanjang waktu kalau cuma dibuka gini kan dia terpapar oksigen, jadi hamanya itu juga berkembang di dalam kayak gitu, kutu beras dan sebagainya kan jadi dapat udara. Atau teman-teman bisa menggunakan nih, nah kalau teman-teman lihat di toko itu kan ada yang menggunakan beras itu loh, yang beras vakum kayak gitu. Habisan ini penyerap oksigen, nah itu di vakum juga itu untuk menghilangkan udara. Jadi, kalau udaranya bagus, kalau teman-teman punya alat vakum itu bisa bagus lagi, itu bisa tahan lebih lama lagi, mungkin 5 tahun ya gitu. Dengan catatan rasanya ya mungkin akan berkurang seperti beras yang baru beli kayak gitu. Nih penyerap oksigen gitu, biasanya ditaruh di ya, kalau vakum atau ya di dalamnya nggak masalah kayak gitu kayak gitu. Tapi kan ini biasanya mahal, saya tidak menggunakan ini, saya cukup penyerap air terus saya tutup kayak gini gitu. Terus nanti ditambahi lagi ya, ini yang paling penting, salah satu yang paling penting, obat serangga kutu beras. Nah, obat kutu beras bentuknya ya biji-bijian. Nah, ini karena beracun jadi tidak saya bukan. Dan nanti kalau mau menggunakan ini itu harap dibaca ketentuannya. Kalau saya biasanya menggunakan di luar ruangan gitu. Nah, nanti saya bungkusi sama kayak yang tadi, saya bungkus di plastik gini ya gitu, plastik gini terus saya masukin, tapi itu hanya cuman semalam aja, semalam sehari semalam lah. Nah, bentuknya itu seperti ini, jadi nanti kalau dibuka itu langsung hancur dia dalam waktu semalam ya, mirip karbit ya untuk yang memeram buah kayak gitu, untuk menguningkan buah ya, mematangkan buah. Tapi ini beracun ya kayak gitu. Tapi dia tidak masuk ke dalam berasnya, tidak membuat berasnya itu beracun. Jadi dia akan berubah jadi gas, gasnya itu nanti dihirup serangganya, terus serangganya mati, hamanya mati. Nah, satu butirannya ini itu lumayan murah, tidak sampai 10.000. Ini bisa satu butirnya itu buat bisa 1 ton ya kalau nggak salah. Saya menggunakan biasanya sedikit banget, 1/4 mungkin ya gitu. Nah, itu akan saya masukkan ke tong, atau saya tidak menyimpannya itu ya, menyimpan di tong, menyimpan di karung gitu kayak gitu. Nah, ini tutup, nanti ya saya masukkan ke dalam sini kayak gitu. Tapi itu nggak saya praktek karena ini sudah saya kasih.
Kayak gitu. Kasih nanti semalam terus diambil lagi. Itu bisa awet sampai ya itu saya nyobanya itu sampai 2 tahunan dan kondisinya itu masih bagus. Nih teman-teman bisa saksikan ya, ini itu masih bagus banget berasnya, masih pulen kayak gitu ya. Ini ada serangganya. Nah ini 1 bulan saya buka langsung muncul serangga. Ini dari luar ya, kayak gitu. Tapi udah 1,8 1 tahun 8 bulanan mungkin ini. Tuh, ini ada juga nih. Nah, ini dikasih ya. Biasanya kalau biji-bijian, tapi ini untuk ditanam. Ya, merah-merah, warna merah ini aslinya kan putih juga. Sorghum ya. Ini dikasih obat anti hamanya juga, warnanya pink ya. Kayak gitu. Bisa anti jamur dan macam-macam. Terus dia di-pack. Nah, ini bisa tahan lama banget. Ini juga salah satu bentuk penyimpanan ya, biji-bijian. Tapi kalau ini kan buat yang dimakan. Jadi tadi untuk air, kadar air bisa dikurangi pakai serap air, bisa di oven, bisa di macam-macam. Tapi yang paling ampuh menurutku ini pakai serap air, gitu, untuk menyerap kadar kelembapan. Terus yang kedua untuk membasmi hamanya. Nah itu bisa pakai ini, gitu. Bisa pakai obat serangga, ini murah teman-teman, untuk kalau mau menyimpan ya lama itu bisa obat serangga ini. Terus juga untuk udaranya teman-teman bisa pakai tempat yang tertutup, tidak harus toples, bisa pakai ember, bisa pakai tong, bisa pakai plastik. Nanti saya tunjukin. Oke. Nah ini saya tunjukkan, ini penyimpanan beras saya ya. Nah ini masih ada tersisa dua karung 25 kiloan, dan itu 1 karung, tapi yang satu itu rusak karena saya coba kemarin, mungkin saya telat ya, nggak saya kasih serap air sama nggak penyerap kelembapan, dan tidak saya kasih obat serangga kayak gitu. Nah treatmentnya gini teman-teman, untuk menghilangkan udaranya, nah saya bisa pakai tong, nih pakai tong ya, tong cat kayak gitu. Bisa pakai ember apa aja ya, tapi kalau tong kayak gini cari aja yang murah lah kayak gitu, yang bekas itu, bekas makanan ya, bahan-bahan makanan. Nah ini saya tunjukin tuh, ada berasnya ini sudah 1,1 tahun 8 bulan lebih kayak gitu. Nah ini masih bagus kondisi berasnya ya, kayak gitu, masih bagus, masih pulen gitu. Nah ini juga saya juga biasanya untuk menyimpan biji-bijian juga. Nah ini ada kacang merah, masih bagus, ini malah lebih lama, ini hampir 2 tahun ini kacang merahnya ini. Ini mungkin masih bisa ditanam malah. Nah ini ya kacang merah ya. Nah ini loh, masih bagus banget gitu. Kacang merahnya masih bagus. Nah berasnya juga masih pulen, padahal 1 tahun 8 bulanan lah mungkin ya, gitu, sekitar itu saya kirakan. Nah ini masih bagus banget. Ini saya buka 1 bulan aja itu sudah, ya namanya serangga ya, karena dia hewan hidup, tapi masih bagus ini ya. Munculnya serangga semenjak saya buka, karena ya untuk dimasak. Tuh biji-bijian juga nih, kedelai ya, ini masih bagus juga. Nah ini gitu, ini saya tutup ini gitu. Nah terus juga ada yang ini, saya menggunakan ini plastik, teman-teman bisa menggunakan plastik. Jadi kan kalau kita beli itu biasanya karung ya, karung di dalamnya. Terus saya kasih plastik silase, ini namanya plastik silase. Orang yang ternak biasanya, ternak kambing, nah itu pasti tahu yang namanya plastik silase. Ini tebal banget ya gitu. Ini mungkin 5 ribuan, dan ini bisa gunakan berulang-ulang. Terus saya kasih karung lagi biar nggak kena debu ya, nggak kena debu. Nah ini saya lupa ya, kemarin lupa ngasih obat serangga sama apa namanya, serap air. Nah berasnya nih rusak nih. Nah berasnya rusak, jadi warnanya kayak beras ketan ini. No itu ada serangganya, itu ada semut nih. Ini rusak berasnya. Itu hanya berapa bulan, 3 bulanan lah, 3 sampai 4 bulan. Jadi ya 1 karung nggak kemakan.
nggak bisa dimanfaatkan. Ini paling mungkin nanti buat pakan domba ya gitu, karena punya usaha di bidang peternakan kayak gitu, ternak domba gitu. Nah ini rusak ini, akhirnya nggak bisa dimakan, mungkin buat ternak kali ya. Nah ini bisa teman-teman bandingin ini warnanya kurang bagus gitu. Jadi istilahnya kalau orang kampung tuh bubuk gitu. Nah ini, itu tak tunjukin lagi nih, yang di sini tak tunjukin. Nah ini tak tunjukin ya. Nah itu ada di bawah ya. Bentar. Nah ini yang obat kutu berasnya saya bungkus pakai tisu plastik ya, di plastik, terus saya masukin. Nah di dalamnya ini juga ada penyerap airnya ya. Cuma entah di mana saya taruhnya. Nah gitu. Nah, di dalam juga saya bungkus plastik juga. Nah ini nanti saya tutup biar obat serangganya itu nggak keluar udaranya kayak gitu, gasnya nggak keluar ya, meracuni orang. Nah gitu dah. Dan pastikan jangan ditaruh di kamar gitu ya, jangan ditaruh di kamar karena gasnya nanti bisa nyebar. Taruh yang udara lepas ya, di ruang-ruang yang ruangannya besar, kalau bisa punya sirkulasi udara keluar. Nah ini tak turunin satu. Nah ini bagus, masih bagus nih, masih bagus banget. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, masih kondisinya masih seperti baru pertama kali beli, dan ini masih pulen kayak gitu. Nah jadi karungnya terus tak bungkus plastik silase. Teman-teman juga bisa menggunakan plastik yang lain. Nah ini fungsinya sebenarnya plastik ini untuk menghindari udara luar. Terus juga nanti kalau saya kasih fosfin, kasih obat itu ya, Kingpos atau apa tadi, Fumipos, itu udaranya tidak keluar kayak gitu ya. Karena kalau keluar di hirup manusia kan bahaya gitu. Tuh, terus saya kasih karung lagi di luar. Nah, karung ini biar menghindari dari debu. Nah, gitu ya, biar ini lebih awet lah ya. Gitu. Biar kalau diangkut-angkut mudah. Ini kan kalau saya angkut nanti sobek. Nah, itu jadi tipsnya tadi. Yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama, hilangkan kadar airnya, turunkanlah. Bisa di oven, bisa pakai serap air. Yang kedua, menghindarkan udara lah dari udara luar, bisa pakai wadah tertutup. Itu. Yang ketiga, pakai obat serangga. Itu membunuh hamanya. Kalau hamanya ada di dalam, dia tumbuh ya. Itu merusak biji-bijiannya itu. Nah ini 3 kilo, dan itu bisa teman-teman manfaatin, bisa tahan 2 tahunan lah gitu. Karena saya belum mencoba sampai 5 tahun ya, kayak gitu. Ini baru 2 tahunan gitu. Dan selamat mencoba, semoga ilmunya bermanfaat. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.